Selamat jumpa dengan keluarga besar bisnis daring dan pemasaran keluarga besar SMK Negeri 5 Pangalengan. Kami sebagai salah satu anggota tim hari ini akan membacakan berita dan cerita tentang perencanaan bisnis. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian orang masih dibingungkan apa itu perencanaan. Sebagaimana tercantum, kita lihat disaksikan di dalam rangkaian video-video berikut ini. Perencanaan menurut saya adalah tujuan dari segala hidup. Menurut saya perencanaan adalah rencana yang akan Bentar, Pak. Ya udah, langsung aja, Pak. Perencanaan adalah suatu hal yang direncanakan untuk masa depan. Kalau menurut saya itu perencanaan. Udah. Menurut saya, suatu perencanaan adalah suatu proses atau tujuan hidup. Kalau menurut saya, perencanaan adalah suatu proses untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kalau menurut saya, perencanaan adalah proses. Bentar. Tuh. Proses naon? Untuk merencanakan hidup. Kalau menurut saya, perencanaan adalah suatu proses yang direncanakan untuk merencanakan masa depan. Makin tergambar sekarang kalau kita lihat dari video yang tadi bahwa sebagian masyarakat masih belum mengerti apa itu perencanaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengkaji lebih jauh apa itu perencanaan. Baik, kita akan melihat dari apa itu perencanaan, pengertian perencanaan itu sendiri. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan juga, sebagaimana kita ketahui, adalah bagian awal dari sebuah fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Rencana bisnis sendiri atau business plan adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atas atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan bisnis itu tidak akan terlepas dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern, badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Oleh karena itu, lingkungan bisnis atau lebih dikenal dengan istilah business environment dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis perusahaan. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal itu sendiri terdiri dari resource atau sumber daya perusahaan termasuk bahan baku, kemudian capability atau kapabilitas dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah core, kompetensi atau keahlian dari kalian utama dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah threat of new entries atau ancaman dari produk serupa atau sejenis. Kemudian
threat of substitute products, ancaman produk pengganti, bargaining power of customers, yaitu daya tawar dari pelanggan, dan yang keempat adalah bargaining power of suppliers atau daya tawar dari supplier. Kemudian kita akan mencoba melihat apa itu faktor dalam dan faktor luar yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis. Harus dipahami bahwa apa saja yang terjadi, variasi dari faktor internal eksternal tergantung dari ukuran, tipe, dan status bisnis. Namun bisa menemukan faktor kunci lingkungan bisnis dengan menganalisis kategori di bawah ini. Faktor internal yang terdiri dari perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra corporate dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur, operasional dan perakiraan finansial. Kemudian, faktor eksternal yang juga terdiri dari beberapa unsur, konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Kemudian kita akan coba lihat apa manfaat lingkungan bisnis yang baik itu sendiri. Pemahaman dan kesadaran akan lingkungan bisnis harus dimiliki oleh setiap pengusaha, karena ketidaktahuan tentang lingkungan bisnis bisa membuat bisnis menjadi gagal dan tidak bertahan di pasar. Pemahaman dan kesadaran yang tepat tentang lingkungan bisnis membawa dampak manfaat bagi pengusaha, yaitu mengidentifikasi peluang dan mendapatkan keuntungan penggerak. Pertama, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya, membantu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang cepat, membuat perencanaan dan penerapan kebijakan, dan yang keenam, peningkatan dalam kinerja. Beberapa ilustrasi di atas menunjukkan bahwa lingkungan bisnis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perusahaan. Jika lingkungan mendorong, pasar akan merespon positif. Namun dalam beberapa kasus, kondisi lingkungan yang sama bisa memberikan dampak atau efek yang berbeda bagi sektor usaha yang berbeda pula. Karena itu, sebuah perusahaan sudah semestinya selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar perusahaan Anda. Demikian berita dan cerita tentang perencanaan bisnis, semoga bermanfaat dan dapat menjawab sebagian keinginan tahu kita tentang perencanaan bisnis. Ikan mas, ikan sapu, makan satu pakai ketan. Kalau Anda ingin tahu, mari kita belajar berkelanjutan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.